Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS, kembali lagi di channel Mas Olutif. Nah, di video kali ini Mas Olutif akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenal tentang materi-materi SKD. Nah, di video kali ini Mas Olutif akan membagikan apa saja sih yang ada di tes dalam tes SKD maksudnya, seperti itu ya. Tapi sebelum Mas Olutif mulai, Mas Olutif ingatkan dulu untuk yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi kalau misalnya ada video-video baru, teman-teman bisa langsung masuk ke videonya dan menyaksikan. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan dan di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Baik, langsung aja kita mulai. Judul hari ini adalah mengenal materi SKD. Yang pertama di materi SKD, di tes SKD maksudnya ada 3 tahap ya, yaitu tes wawasan kebangsaan yang pertama, yang namanya juga tes wawasan kebangsaan, jadi memang isinya yaitu tentang kebangsaan. Yang perlu teman-teman pelajari adalah ada yang pertama itu tentang pilar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, bela negara, dan lain sebagainya. Jadi semua hal tentang ini ya, tentang TWK itu adalah tentang kewarganegaraan. Ya, mungkin sederhananya adalah pelajaran-pelajaran ketika kita waktu dulu di mata pelajaran kewarganegaraan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tesnya dilanjutkan dengan yang namanya tes TIU atau tes intelijensi umum. Ini bentuknya seperti ini, analogi, silogisme, kemudian ada analitis, ada matematika. Di sini juga ada matematika, tapi memang tidak banyak ya. Ada beberapa. Kemudian ada analogi gambar dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tes yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, untuk informasi saja, di tes CPNS, di tes SKD, biasanya itu nilainya bukan kumulatif ya, tapi per masing-masing bidangnya. Jadi kan tadi ada 3, di TWK, kemudian di TIU, dan juga di TKP. Nah, di setiap 3 tes ini, teman-teman harus lulus di atas ambang batasnya. Jadi kalau misalnya di TWK tinggi, kemudian di TIU tinggi, kemudian di TKP-nya tidak lolos, berarti teman-teman artinya tidak lolos. Nah, yang paling aman adalah standar semua di tiga-tiganya. Dan kalau bagus lagi adalah teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi di ketiga-ketiganya. Seperti itu. Jadi di TWK tinggi, di TIU tinggi, dan juga di TKP tinggi, di atas ambang batas. Nah, kemudian untuk informasi, di TKP, ini berbeda sendiri teman-teman. Kalau di TWK itu, kalau kita benar dapat poin, kalau misalnya salah tidak dapat poin, kemudian di TIU juga sama, kalau misalnya benar dapat poin, kalau salah tidak dapat poin, sedangkan di tes karakteristik pribadi, itu semua dapat poin. Nah, yang bisa saya kasih tahu untuk bisa menjawab tes karakter pribadi untuk mendapatkan poin yang tertinggi. Jadi poinnya itu poin 5 tertinggi, 4, 3, 2, dan 1. Jadi teman-teman bertugas untuk mencari poin yang paling tinggi. Nah, caranya adalah seperti apa? Sederhananya adalah seperti ini. Kamu pasti tahu bagaimana jadi orang yang baik kan? Nah, jadi jawabannya itu tipis-tipis teman-teman. Kalau misalnya nanti ketika tes, teman-teman itu akan muncul soalnya itu tipis-tipis gitu. Bahkan ketika eranya saya tes CPNS itu, orang banyak menganggap remeh TKP karena dianggap nggak perlu belajar kita bisa menjawabnya. Padahal ketika tes orang banyak gugur di TKP-nya karena dianggap remeh. Karena jawabannya sangat tipis sekali. Jawabannya semua jawaban-jawaban baik dan kita nggak tahu mana yang terbaik. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah di TKP adalah jadilah yang paling baik. Ada sisi-sisi yang memang perlu kita pertimbangkan. Kalau orang bilang sih jawab aja sesuai dengan kepribadian. Tapi kalau saya pribadi, karena ini tes ya, tes itu kan kita mencari nilai tertinggi. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan nilai tertinggi, teman-teman pastikan ini. Pastikan bahwa Anda menjadi orang yang baik. Jadi lihatlah di berbagai sisi. Pertimbangkan jawabannya jangan sampai sembarangan. Karena poinnya sangat tinggi. Walaupun berpoin semua, tapi kadang-kadang bisa jadi kita hanya memilih poin yang cuma 2 gitu. Jadi dan di TKP ini tinggi nilainya. Jadi teman-teman bisa cek dulu nanti bagaimana ketika tes CPNS, tolong diperhatikan apa ambang batasnya dan diperhatikan seberapa tinggi di TWK, kemudian di TIU-nya berapa dan di TKP-nya seperti apa.
Seperti itu teman-teman untuk yang di TKP. Nah, mungkin begitu saja teman-teman bisa pelajari mulai mengenal lagi TWK itu seperti apa, TIU seperti apa, dan juga TKP seperti apa. Nanti Mas Solutif akan berbagi juga materi-materi di setiap harinya. Semoga bermanfaat teman-teman dan semoga lulus tes CPNS. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mas Solutif dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya. Nyalakan lonceng notifikasi dan sebarkan ke teman-teman semuanya. Semoga sukses. Terima kasih.